Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Rumi, mari kita berhenti sejenak. Tarik napas dalam-dalam dan tanyakan pada diri kita masing-masing, sudah berapa ribu kali kita berwudu sejak kecil sampai hari ini? Dan setelah semua itu, apakah kita benar-benar menjadi manusia yang lebih jernih? Ataukah kita masih sering marah, masih iri, masih sombong, masih merasa dunia ini milik kita? Setiap kali kita berwudu, kita mengambil air, membasuh wajah, tangan, kepala, dan kaki. Kita merasa bersih, kita merasa siap untuk salat. Tapi, apakah benar wudu itu hanya air di kulit? Ataukah ada sesuatu yang jauh lebih dalam di baliknya? Bayangkan ada seorang yang rajin berwudu, tetapi lisannya masih suka menyakiti. Ada orang yang selalu menyempurnakan basuhan, tetapi matanya masih penuh syahwat. Ada yang membasuh tangan berkali-kali, tetapi tangan itu masih gemar merampas hak orang lain. Apakah itu artinya air wudu gagal membersihkan? Ataukah kita yang gagal memahami hakikat wudu? Para sufi sejak dulu tidak pernah melihat ibadah hanya dari kulitnya saja. Mereka selalu bertanya apa makna batinnya. Syariat memang mengajarkan kita berwudu dengan air, tapi hakikat mengajarkan bahwa air hanyalah simbol. Sebab yang lebih penting bukan sekadar tubuh yang basah, melainkan hati yang benar-benar disucikan. Rumi pernah berbisik dalam syairnya, "Jangan hanya membasuh wajahmu dengan air, tapi basuhlah wajah hatimu dengan cahaya." Kalimat sederhana tetapi dalam. Seolah ia menegur kita semua yang sibuk dengan ritual, namun lupa pada ruh dari ritual itu sendiri. Saudaraku, tahukah Anda bahwa dalam pandangan sufi setiap basuhan dalam wudu bukanlah gerakan kosong? Membasuh wajah berarti membersihkan pandangan kita dari hal-hal tercela. Membasuh tangan berarti melepas perbuatan dosa. Menyapu kepala adalah simbol merendahkan ego. Dan membasuh kaki adalah menjaga langkah agar selalu berada di jalan kebenaran. Lalu bagaimana jika tidak ada air? Syariat memberi kelonggaran. Gunakan tanah atau debu yang suci. Itu yang disebut tayamum. Tetapi bagi seorang sufi, tayamum lebih dari sekadar pengganti. Debu adalah pengingat bahwa kita berasal dari tanah dan akan kembali ke tanah. Maka ketika tangan kita menepuk debu untuk tayamum, sesungguhnya hati kita sedang ditepuk lembut oleh Allah untuk ingat, "Wahai manusia, jangan sombong. Kau hanyalah tanah, dan hanya dengan kerendahanlah kau bisa naik menujuku." Saudaraku, apakah kita benar-benar sudah memahami makna itu? Atau jangan-jangan wudu kita hanya rutinitas yang kering dari kesadaran? Coba renungkan. Air yang membasuh wajah kita setiap kali wudu itu seolah berkata, "Aku tidak hanya untuk membersihkan kulitmu, tapi aku adalah rahmat. Rahmat yang harus kau izinkan masuk ke dalam hatimu." Tapi mengapa hati kita masih keras? Mengapa setelah wudu kita masih membawa kebencian dan rasa iri? Mungkin karena selama ini kita hanya sibuk merapikan syariat, tetapi tidak pernah mau membuka pintu hakikat. Inilah yang akan kita telusuri bersama, hakikat wudu menurut para sufi. Terutama menurut Jalaluddin Rumi, sebuah perjalanan menyelam ke dalam simbol air, debu dan gerakan sederhana yang ternyata menyimpan rahasia besar tentang bagaimana membersihkan bukan hanya tubuh, melainkan juga hati, pikiran, dan jiwa kita, hingga benar-benar siap menghadap Sang Kekasih. Maka mari kita lanjutkan perjalanan ini. Kita akan melihat wudu dengan mata yang baru, dengan hati yang lebih dalam. Sebab jika kita mampu menemukan rahasia di balik wudu, mungkin sejak hari ini, setiap tetes air wudu kita akan terasa seperti pelukan dari Tuhan. Sobat Rumi, Islam mengajarkan wudu sebagai syarat sah salat.
Inilah yang disebut wudhu lahiriah. Kita membasuh wajah, tangan, kepala, dan kaki dengan air yang suci sesuai aturan yang diajarkan Rasulullah SAW. Inilah syariat yang tidak bisa ditinggalkan. Namun para sufi mengingatkan, syariat hanyalah pintu gerbang, bukan tujuan akhir. Ada dimensi lain yang lebih dalam, yang disebut wudhu batiniyah. Jika wudhu lahiriah membersihkan debu di kulit, maka wudhu batiniyah membersihkan kotoran di hati. Rumi berkata dengan bahasa yang indah, orang-orang membasuh wajahnya dengan air, tapi orang yang bijak membasuh hatinya dengan cahaya. Bayangkan, betapa banyak orang yang sempurna wudunya secara syariat, tetapi setelah itu tetap membawa kebencian, tetap mudah marah, tetap merasa lebih tinggi daripada yang lain. Apakah itu berarti air gagal membersihkan? Tentu tidak. Justru kitalah yang gagal menyadari bahwa wudu bukan sekadar membasuh tubuh, tetapi juga kesempatan untuk menyucikan jiwa. Saudaraku, mari kita renungkan lebih dalam. Wudu lahiriah adalah ibadah fisik. Ia menyucikan tubuh agar kita layak berdiri dalam salat. Wudu batiniah adalah ibadah hati. Ia menyucikan pikiran, nafsu, dan perasaan agar kita benar-benar layak menghadap Allah. Ketika wajah kita dibasuh air, hakikatnya Allah sedang mengingatkan, sucikan pandanganmu dari hal-hal yang hina. Ketika tangan kita dibasuh, seolah Allah berkata, sucikan perbuatanmu, jangan gunakan tanganmu untuk menyakiti. Dan ketika kaki kita dibasuh, Allah seakan menegur, jangan berjalan menuju maksiat, melainkan arahkan langkahmu ke jalanku. Inilah yang disebut sufi sebagai kebersihan dua dimensi, lahir dan batin. Jika hanya lahir yang bersih tapi batin tetap kotor, maka wudu kita belum sampai pada hakikatnya. Rumi menggambarkan hal ini dengan kiasan. Air wudu hanyalah pengingat. Jika hatimu tak dibasuh, engkau hanya membasuh kulit, bukan dirimu yang sejati. Maka wudu lahiriah itu wajib untuk salat. Tapi wudu batiniah adalah jiwa dari salat itu sendiri. Tanpa batin yang suci, salat akan terasa hampa. Sekarang mari kita bertanya pada diri sendiri, selama ini, sudahkah kita berwudu dengan kedua dimensi itu? Ataukah kita hanya berhenti pada lahiriah saja? Sobat Rumi, para sufi tidak pernah memandang wudu sebagai sekadar ritual fisik. Setiap basuhan dalam wudu memiliki makna simbolik yang dalam. Mereka melihatnya sebagai proses pembersihan jiwa tahap demi tahap. Mari kita telusuri satu persatu. Pertama, membasuh wajah. Ketika kita membasuh wajah, kita bukan hanya membersihkan keringat atau debu. Wajah adalah cermin diri, tempat mata, hidung, dan mulut kita berkumpul. Dengan membasuh wajah, kita sedang berjanji kepada Allah bahwa pandangan kita akan dijaga. Tidak lagi dipakai untuk menatap yang haram, tidak lagi untuk memandang rendah orang lain. Kita juga berjanji untuk menjaga lisan, agar tidak lagi mudah berbohong, bergunjing, atau melukai dengan kata-kata. Rumi berkata, basuhlah wajahmu dengan cahaya cinta, maka engkau akan melihat dunia dengan mata Tuhan. Kedua, membasuh tangan. Tangan adalah alat berbuat. Dengan tangan kita menolong atau melukai. Saat membasuh tangan, kita sedang membersihkan jejak perbuatan masa lalu. Kita melepaskan beban dosa yang pernah dilakukan dengan tangan ini. Dan kita berniat bahwa mulai sekarang, tangan hanya digunakan untuk memberi, menolong, dan berbuat baik. Bagi sufi, air yang mengalir di tangan adalah simbol rahmat Allah yang siap menghapus jejak buruk, asalkan hati benar-benar bertaubat. Ketiga, membasuh kepala, mengusap. Kepala adalah tempat ego bersemayam. Pikiran, ambisi, kebanggaan semuanya bertumpuk di sana. Saat kita mengusap kepala, kita sedang merendahkan ego. Kita seakan berkata kepada Allah, "Ya Rabb, aku tidak tahu apa-apa tanpamu. Aku tidak mampu berpikir benar tanpa bimbinganmu." Inilah simbol bahwa akal manusia terbatas. Dengan menyapu kepala,
kita menyerahkan pikiran dan kehendak kita agar dituntun oleh hikmah ilahi. Rumi pernah menyinggung, jangan biarkan kepalamu penuh dengan kesombongan. Biarlah tetesan air itu mengingatkanmu bahwa engkau hanyalah hamba. Keempat, membasuh kaki. Kaki adalah simbol perjalanan. Dengan kaki kita memilih jalan hidup, menuju kebaikan atau keburukan. Ketika membasuh kaki, kita sedang berikrar untuk tidak lagi melangkah ke tempat maksiat. Kita berniat agar kaki ini selalu diarahkan ke jalan yang diridai Allah, jalan kebenaran, jalan cinta ilahi. Para sufi mengatakan, membasuh kaki adalah doa agar setiap langkah hidup menjadi ibadah. Saudaraku, setiap basuhan ternyata bukan hanya ritual kosong, melainkan dialog batin dengan Allah. Ketika membasuh wajah, ya Allah, sucikan pandanganku. Ketika membasuh tangan, ya Allah, sucikan perbuatanku. Ketika mengusap kepala, ya Allah, sucikan pikiranku. Ketika membasuh kaki, ya Allah, sucikan langkah hidupku. Inilah mengapa para sufi merasakan kedalaman spiritual dalam wudu. Mereka tidak pernah menganggapnya sekadar syarat salat, tetapi sebuah ritual cinta, membersihkan tubuh sembari menyerahkan hati. Rumi memberi gambaran puitis. Air wudu hanyalah cermin. Yang sejati bukanlah air itu, melainkan niatmu untuk membersihkan jiwa. Jika niatmu lurus, air menjadi cahaya. Jika tidak, air hanyalah air. Maka setiap kali kita berwudu, mari kita hadirkan kesadaran. Jangan hanya membasuh tubuh, tapi juga membasuh hati. Karena hakikat wudu adalah latihan melepas kotoran batin sedikit demi sedikit, sampai hati benar-benar jernih, siap untuk berdiri di hadapan Sang Kekasih. Saudaraku, kita tahu bahwa syariat memberi kelonggaran. Jika tidak ada air, maka debu atau tanah yang suci bisa digunakan sebagai pengganti wudu. Itulah yang kita kenal dengan tayamum. Secara hukum, tayamum adalah keringanan. Namun dalam pandangan para sufi, tayamum justru menyimpan rahasia simbolik yang sangat dalam. Mengapa Allah memilih tanah sebagai pengganti air? Mengapa debu yang dianggap remeh ternyata bisa menyucikan seorang hamba? Jawabannya ada dalam asal-usul kita. Manusia diciptakan dari tanah. Dari debu yang hina, Allah meniupkan ruhnya dan kita pun hidup. Maka ketika tangan kita menepuk debu untuk tayamum, sesungguhnya kita sedang mengingat kembali jati diri kita. Aku berasal dari tanah dan akan kembali ke tanah. Inilah pesan pertama tayamum, kerendahan diri. Debu yang melekat di tangan mengajarkan kita bahwa kita tidak punya apa-apa untuk disombongkan. Kekayaan, kedudukan, ilmu, semua itu hanya sementara. Pada akhirnya, tubuh ini akan kembali menjadi debu. Rumi pernah berkata, jika engkau ingin menemukan jalan menuju Allah, rendahkanlah dirimu seperti debu. Karena debu selalu diinjak, namun justru darinya tumbuh kehidupan. Saudaraku, mari kita renungkan. Air melambangkan rahmat kehidupan. Tanah melambangkan kerendahan dan kefanaan. Ketika kita berwudu dengan air, kita membersihkan diri dengan rahmat. Ketika kita bertayamum dengan debu, kita menyucikan diri dengan kerendahan. Dua-duanya mengajarkan bahwa jalan menuju Allah hanyalah lewat penyucian hati dan kerendahan jiwa. Bagi para sufi, tayamum bukanlah sekadar tidak ada air maka pakai debu. Tidak. Tayamum adalah pelajaran spiritual. Ia mengingatkan bahwa kesucian sejati bukan terletak pada air atau debu, melainkan pada kesadaran batin saat kita bersuci. Bayangkan, debu yang kita tepuk ke wajah dan tangan itu seakan berkata, "Wahai manusia, jangan sombong. Kau bukan apa-apa selain tanah. Kau hanya tinggi jika merendah, kau hanya mulia jika tunduk." Inilah sebabnya tayamum sering membuat hati seorang sufi justru bergetar lebih kuat daripada wudu dengan air. Karena tayamum langsung menyentuh inti jiwa,
mengingatkan bahwa tanpa Allah kita hanyalah tanah yang kering. Sobat Rumi, pernahkah kita merasa bahwa hidup ini kadang begitu keras, kering, dan tandus, seperti padang pasir tanpa air? Dalam kondisi itu, tayamum hadir sebagai simbol. Meskipun tidak ada air kehidupan, meskipun hati kita sedang kering, kita masih bisa kembali kepada Allah dengan kerendahan. Karena bagi Allah, bukan air atau debu yang penting, melainkan hati yang tunduk. Rumi berkata, Allah tidak melihat seberapa basah kulitmu, Ia melihat seberapa bersih hatimu. Maka baik dengan air maupun dengan debu, hakikatnya tetap sama. Penyucian hati, pembersihan jiwa, dan persiapan untuk bertemu Sang Kekasih. Sobat Rumi, sekarang mari sejenak merenungkan sesuatu yang sering terlewat. Air yang kita gunakan untuk berwudu telah ada sejak miliaran tahun lalu. Ia turun dari langit sebagai hujan, mengalir sebagai sungai, tersimpan di lautan, dan tak pernah berhenti membersamai kehidupan manusia. Demikian pula debu, tanah yang kita injak setiap hari, yang juga menjadi bagian dari wudu dalam tayamum ketika air tidak ada. Air dan debu adalah saksi bisu perjalanan manusia sejak awal penciptaan hingga hari ini. Mereka hadir setia tanpa pernah meminta imbalan. Tetapi, pernahkah kita sungguh-sungguh berterima kasih kepada air yang membasuh wajah kita? Pernahkah kita menundukkan hati dengan syukur kepada debu yang menjadi pengganti saat air tidak tersedia? Rumi pernah menyiratkan bahwa benda-benda sederhana di sekitar kita adalah guru. Air mengajarkan kelembutan dan kesabaran, sementara tanah mengajarkan kerendahan hati. Jika kita mampu membaca bahasa keduanya, maka setiap tetes air wudu dan setiap debu tayamum bukan sekadar syariat, melainkan pengingat agar kita rendah hati, lembut, dan selalu bersyukur. Sobat Rumi yang dirahmati Allah, setelah perjalanan panjang kita membahas tentang hakikat wudu menurut para sufi dan juga Rumi, kini tibalah saatnya kita kembali pada inti bahwa wudu bukan sekadar ritual membasuh anggota tubuh dengan air, tetapi sebuah perjalanan batin untuk membersihkan hati, menyucikan jiwa, dan menata niat sebelum berjumpa dengan Allah. Air yang kita gunakan hanyalah perantara. Namun inti dari semua itu adalah niat, kesadaran, dan kebeningan hati. Bahkan ketika tidak ada air, syariat memberikan jalan dengan tayamum, yakni debu. Mengapa? Karena yang terpenting bukan medianya, melainkan kesadaran ruhani bahwa kita sedang bersiap diri untuk berdiri di hadapan Yang Maha Suci. Rumi pernah menyampaikan bahwa orang yang berwudu hanya dengan air, namun hatinya kotor, sejatinya ia belum benar-benar suci. Tetapi orang yang menjaga kebeningan hati, meski dengan air sedikit, ia bisa mencapai kebersihan hakiki. Maka, disinilah letak rahasia. Wudu bukan semata ritual, melainkan pintu menuju perjumpaan dengan Tuhan. Saudaraku, mari kita jadikan setiap wudu sebagai momen sakral. Saat membasuh wajah, kita hadirkan niat agar wajah ini selalu bercahaya dan tidak ternodai oleh pandangan yang hina. Saat membasuh tangan, kita niatkan agar tangan ini hanya menyentuh hal-hal yang halal dan penuh berkah. Saat mengusap kepala, kita mohon agar pikiran selalu jernih, hati selalu tenang. Saat membasuh kaki, kita berdoa agar langkah-langkah kita selalu menuju kebaikan dan jalan yang diridai Allah. Maka apabila pembahasan ini bermanfaat, izinkan kami mengajak Anda untuk menulis di kolom komentar, "Aku siap berwudu dengan hati." Bukan hanya membasuh tubuh, tetapi juga membasuh jiwa. Karena pada akhirnya, kebersihan yang sejati bukan hanya tampak pada tubuh, melainkan terpancar dari hati yang bening.
Inilah makna terdalam dari sabda Nabi. Allah tidak melihat rupa dan harta kalian, tetapi Dia melihat hati dan amal kalian. Saudaraku yang dirahmati Allah, semoga mulai hari ini setiap tetes air wudu yang menyentuh tubuh kita juga menjadi tetes cahaya yang menyinari hati. Semoga setiap kali kita membasuh diri, kita juga sedang membasuh sifat iri, dengki, amarah, dan kebencian. Hingga ketika kita berdiri menghadap Allah dalam salat, kita benar-benar hadir dengan jiwa yang bersih, hati yang damai, dan cinta yang tulus. Wallahu a'lam bisyawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.